Halo Sobat Belajar, apa kabar? Mudah-mudahan semua Sobat Belajar selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kakak mau ngajak Sobat Belajar untuk menjelajah ke dunia tumbuhan atau plante. Dan sebelum kita masuk ke materi inti, kakak mau ngasih satu fakta dulu nih tentang tumbuhan pembawa keberuntungan. Sobat Belajar, apakah kamu sudah pernah mendengar tentang tumbuhan pembawa keberuntungan? Ada yang percaya juga nggak nih sama tumbuhan pembawa keberuntungan ini? Nah, jadi ternyata ada salah satu tumbuhan yang secara mitos itu dikenal sebagai pembawa keberuntungan. Nah, kira-kira tumbuhan apa ya? Bukan pohon uang atau pohon duit kayak yang digambar ini ya, tapi tumbuhan pembawa keberuntungan yang kakak maksud di sini adalah, nah apa nih? Apakah ada yang sudah pernah tahu nama dari tumbuhan ini? Ini adalah tumbuhan semanggi atau clover. Nah, jadi ternyata tumbuhan semanggi itu dikenal sebagai pembawa keberuntungan loh. Tapi nggak semua jenis semanggi ternyata. Untuk tumbuhan semanggi itu umumnya dia memiliki daun tiga helai seperti ini. 1, 2, 3. Ya, tapi ternyata ada juga daun semanggi yang daunnya itu ada 4. Kayak di gambar yang ini. Nih. Ya, kelihatan ya. Kalau di gambar yang ini, daunnya ada 4. Yang mana aja? 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata katanya untuk semanggi berdaun 4 itu dikenal sebagai pembawa keberuntungan. Nah, jadi untuk itu si semanggi berdaun 4 ini juga ada maknanya. Dari setiap helai daun itu katanya ada maknanya. Nah, kayak gimana ya maknanya? Nah, jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kayak gini ya kurang lebih ya. Nah, kemudian secara mitos itu katanya daun semanggi itu bisa dibilang membawa keberuntungan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menemukan si daun semanggi yang ada 4 ini, katanya orang tersebut akan dialirkan keberuntungan yang terus-menerus gitu. Terus kalau misalnya daun semanggi ini dibawa kemanapun orang itu pergi, dia juga akan selalu beruntung dalam setiap langkahnya, ibaratnya kayak gitulah. Nah, jadi untuk 4 daun semanggi ini ada masing-masing maknanya juga katanya. Yang pertama itu di sini katanya ada makna love atau cinta. Jadi orang yang memiliki semanggi daun 4 itu diharapkan atau diibaratkan akan memiliki peruntungan dalam hal percintaannya kayak gitu. Kemudian nah, ada faith atau kepercayaan kayak gitu. Dan jadi untuk orang yang memiliki atau katanya ya menemukan si daun semanggi 4 ini akan mendapatkan keuntungan atau peruntungan dalam hal kepercayaannya. Kemudian juga kesehatan ya, jadi dia juga akan jadi sehat gitu. Kemudian ada di sini nanti semangat kayak gitu. Nah, jadi itulah 4 makna dari semanggi daun 4 itu. Nah, jadi kalau untuk Sobat Belajar gimana nih? Percaya gak sama mitos-mitos seperti itu? Sebetulnya kan ya ini hanya daun, cuman ya dia memiliki kekhususan atau keunikan karena dia ada 4 helai, padahal biasanya kebanyakan semanggi itu daunnya ada 3. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita sangkut pautkan dengan ilmu biologi, sebetulnya si daun semanggi ini juga membawa keuntungan. Tapi bukan keuntungan yang tadi seperti kakak bilang, dia bakal jadi lebih sehat, dia bakal jadi lebih kaya, dia bakalan jadi punya peruntungan dalam percintaan yang kayak gitu. Nah, jadi si tumbuhan semanggi ini punya manfaat dalam hal biologi, yaitu sebagai pengikat nitrogen. Jadi, si tumbuhan semanggi ini yang biasanya bisa hidup secara liar atau secara bebas, itu tidak merusak tumbuhan yang di sekitarnya atau tidak bersifat parasit. Justru dia bersifat menguntungkan bagi tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena tumbuhan semanggi ini dapat mengikat nitrogen bebas dari udara. Nitrogen yang diikat oleh si daun semanggi ini nantinya akan diserap melalui akarnya dan kemudian tentunya ketika sudah di akar nanti akan menyebar di tanah dan nitrogennya dapat bermanfaat bagi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar semanggi ini. Tentunya nitrogen itu akan berguna untuk perkembangan dan pertumbuhan semua organ tumbuhan yang ada di sekitar semanggi ini. Seperti itu. Dan selain dapat mengikat nitrogen, tumbuhan semanggi ini juga bermanfaat untuk makanan ternak. Nah, jadi dia tuh disukain banget nih sama hewan-hewan ternak kayak sapi, kambing, kuda.
Nah, selanjutnya tumbuhan semanggi ini ternyata dapat dikonsumsi. Nah, untuk orang-orang Indonesia juga mungkin ada yang pernah mengkonsumsi si tumbuhan semanggi ini dengan cara dimasak, ditumis, dan sebagainya. Nah, jadi kalau secara biologi seperti itulah kurang lebih peruntungan yang bisa didapatkan dari tumbuhan semanggi ini. Nah, Sobat Belajar, tumbuhan semanggi ini adalah salah satu tumbuhan dari kelompok tumbuhan paku-pakuan atau kita kenal dengan istilah Pteridophyta. Nah, untuk itu, selanjutnya kita akan bahas lebih lengkap tentang bagaimana klasifikasi dari tumbuhan Pteridophyta, kemudian bagaimana ciri-cirinya, bagaimana reproduksinya, dan bagaimana contoh-contoh dan juga manfaat lain dari tumbuhan paku-pakuan lainnya. Nah, jadi kita akan bahas lebih lengkapnya lagi setelah ini ya. Sobat Belajar dan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, sekarang kita langsung memasuki ke materi tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Nah, jadi Sobat Belajar mungkin masih ingat kalau tumbuhan itu dibagi menjadi dua jenis utama nih awalnya. Ada tumbuhan yang reproduksinya dengan spora atau sporofita, ada juga tumbuhan yang reproduksinya dengan menggunakan biji atau spermatofita. Untuk tumbuhan paku-pakuan ini, dia dapat bereproduksi dengan menggunakan spora atau kita kenal dengan istilah sporofita. Nah, kita lihat dulu ya ciri-ciri tumbuhan ini tuh seperti apa. Nah, untuk struktur dari Pteridophyta atau tumbuhan paku kurang lebih seperti ini. Dia sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi, dia sudah seperti tumbuhan tingkat tinggi, nggak seperti tumbuhan lumut yang belum punya akar, batang, dan daun sejati. Nah, kita lihat ya dari bagian-bagiannya, dari paling bawah sini, dia sudah memiliki akar, yang mana akar pada tumbuhan paku ini dapat berfungsi untuk mengikat zat-zat hara dan juga mengikat air. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ada batang, tapi dia letaknya horizontal atau mendatar. Nah, ini adalah struktur yang disebut dengan rizom atau rizoma. Rizom. Seperti ini ya tulisannya, rizom. Nah, kemudian dari rizom ini nantinya akan ada batang yang tumbuh. Jadi kita bisa menyebut ini sebagai batang atau stem. Kemudian nantinya akan muncul daun-daun tumbuhan paku, di mana daun ini kita juga bisa menyebutnya dengan sebutan pina. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada struktur yang melengkung. Lihat ya ini. Apa sih ini yang melengkung-lengkung? Ini adalah daun muda. Jadi, yang unik pada tumbuhan paku yang menjadikan ciri khasnya juga adalah dia memiliki daun muda yang melengkung gitu. Kenapa daun muda yang melengkung? Nanti lama-kelamaan dia akan tumbuh melebar menjadi daun yang dewasa. Daun muda yang melengkung ini kita sebut dengan istilah ukel. Oke, sampai sini gimana? Bisa? Dan selanjutnya kita kembali lagi ke pina atau ke daun. Daun pada tumbuhan paku ini dibagi menjadi dua jenis. Ada daun yang sifatnya steril. Ada daun yang sifatnya fertil. Nah, untuk daun yang sifatnya steril, itu istilah steril artinya dia tidak bisa melakukan reproduksi. Jadi, di daun yang steril itu kita tidak akan menemukan sporanya. Sehingga untuk daun yang jenisnya steril ini biasanya fokus untuk melakukan fotosintesis. Dan kita bisa mengenal istilah daun yang steril ini dengan istilah tropofil. Oke, seperti itu. Sedangkan untuk daun yang fertil itu adalah daun yang bisa melakukan reproduksi. Artinya di daunnya itu ada sporanya dan kita kenal dengan istilah sporofil. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk daun yang sporofil, di sini kakak akan memperlihatkan gambarnya. Kalau Sobat Belajar memperhatikan, di bagian belakang daun tumbuhan paku ini ada
struktur yang bulat-bulat warnanya orange ini ya. Lihat. Nah, itu adalah sporanya. Nah, kita lihat lagi ya yang lebih besarnya. Oke, di sini kakak sudah menyiapkan gambarnya. Ini adalah bagian belakang daunnya tumbuhan paku ya. Ini ada banyak banget si spora-spora yang berkumpul. Kita tandain ya biar kelihatan. Ini nih. Nah, jadi dia awalnya warnanya orange. Tapi ketika dia sudah matang, nanti dia akan jadi hitam. Kemudian makin lama makin matang dan akan tersebar gitu. Jadi ini banyak banget tuh. Nah, kumpulan dari spora-spora yang bergabung jadi satu kita sebut dengan istilah sorus. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak istilah nih yang kita kenal dari tumbuhan paku. Ada rizom tadi, terus ada apalagi ada ukel, ada tropofil, ada sporofil, dan sekarang ada sorus. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Oke, nah udah cukup nih bahas tentang ciri-cirinya. Nah, jadi kayak gitu ya. Dan uniknya lagi dari tumbuhan paku itu, dia habitatnya beragam loh. Nah, jadi tumbuhan paku itu ada yang bisa hidup di terestrial atau di daratan yang biasa. Dan ada juga tumbuhan paku yang bisa hidup di air atau tanaman paku air. Nanti kita lihat juga contohnya kayak gimana. Dan kemudian ada juga tumbuhan paku yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain atau kita sebut dengan istilah epifit. Jadi macam-macam, dia tuh nggak cuma di daratan aja, tapi dari air, darat, sampai ada yang nempel pun tumbuhan paku ini ada. Jadi sangat-sangat bervariatif ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana reproduksi atau metagenesis pada tumbuhan paku. Sama halnya dengan tumbuhan lumut, tumbuhan paku juga dapat melakukan metagenesis atau pergiliran keturunan. Karena dia itu hidupnya dengan menggunakan spora, dia memiliki dua fase hidup, ada sporofit, fase ketika dia menghasilkan spora, dan ada fase gametofit, fase ketika dia menghasilkan gamet. Untuk masa metagenesis paku itu lebih dominan pada saat dia menghasilkan spora atau sporofit. Jadi kebalikannya dengan tumbuhan lumut nih. Sehingga kita akan lebih sering melihat paku dalam keadaan dia ada banyak sporanya. Tuh. Atau fase sporofitnya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, kita lihat tahapan-tahapannya ya. Awalnya dimulai dari spora atau calon anakan dari tanaman pakunya ya. Spora itu kan kayak biji gitu. Dan selanjutnya sporanya akan berubah, akan tumbuh dan berkembang menjadi protalium. Nah, jadi kita sebutnya protalium atau paku yang masih mudanya lah gitu ya. Dan selanjutnya protalium ini akan menghasilkan dua jenis gamet. Ada gamet jantan atau antheridium, ada gamet betina atau archegonium. Nah, selanjutnya gamet yang betina akan menghasilkan sel telur atau ovum, sedangkan gamet yang jantan akan menghasilkan sperma. Kemudian ketika ovum dan spermanya ini saling bertemu dan bergabung, akan terjadilah peristiwa fertilisasi, penggabungan, dan menghasilkan zigot. Selanjutnya, dari zigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku yang sudah matang gitu ya istilahnya. Dan tentunya di dalam tumbuhan paku ini nantinya ada sporofit, yang sporofit itu artinya dia mengandung spora ya, di mana di dalamnya ada sporangium atau kantung spora. Sehingga nanti di dalam kantung spora ini atau di dalam sporangium ini, di dalamnya ada banyak sekali kumpulan spora-spora yang nantinya akan berkembang lagi melanjutkan fase metagenesis selanjutnya. Jadi ini akan terjadi secara terus-menerus karena ini tuh siklus. Jadi pas dia ngasilin spora, masuk lagi ke siklus baru, ngasilin spora lagi, masuk lagi ke siklus baru mulai dari langkah yang pertama, dan seterusnya. Jadi inilah cara tumbuhan paku berkembang biak atau bereproduksi. Gimana Sobat Belajar? Sudah paham step-stepnya? Mungkin tadi ada yang sudah sambil mencatat tahapan-tahapannya atau bisa men-screenshot dari tahapan-tahapan di sini ya. Oke, kalau sudah bisa, kita akan lanjut lagi ke jenis-jenis paku atau klasifikasi paku. Nah, Sobat Belajar, karena si tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan yang reproduksinya dengan menggunakan spora,
ternyata spora pada tumbuhan paku itu ada macam-macam jenisnya. Nah, ada apa aja sih? Oke, kita di sini akan mengenal ada istilah paku homospor. Homospora asal katanya. Nah, kalau dari artinya, homo itu kan artinya sama. Spor itu spora ya tadi. Jadi, paku homospor itu adalah paku yang memiliki ukuran dan bentuk spora yang sama. Jadi, sporanya tuh gak ada yang besar, gak ada yang kecil. Tapi ya udah, cuman satu jenis dan satu ukuran aja. Kayak gitu. Dan untuk contoh dari pokok paku homospora ini adalah ada yang namanya Adiantum cuneatum. Oke, selanjutnya yang kedua, untuk paku Adiantum ini kita juga bisa mengenal dia dengan nama lokal tanaman suplir. Mungkin ada yang punya di rumahnya tanaman suplir karena dia juga biasa dijadikan sebagai tanaman hias di rumah-rumah gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada yang disebut dengan paku heterospor. Hetero itu artinya berbeda, di mana spor itu artinya spora. Jadi, paku heterospor itu paku yang memiliki spora beda-beda atau beraneka ragam. Di mana di sini tuh ada spora yang besar, ada spora yang kecil. Ada makrospora, ada mikrospora. Dan kalau kasih tahu lagi penjelasannya selain itu, kalau makrospora itu biasanya adalah spora yang betina. Kalau mikrospora itu adalah spora yang jantan. Gimana? Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, contoh dari paku heterospora ini adalah paku Marsilea crenata atau semanggi. Jadi semanggi tadi itu nama latinnya Marsilea crenata ya. Dan ada juga Selaginella. Nanti kakak juga punya gambar Selaginella, akan kakak perlihatkan. Dan yang ketiga adalah paku peralihan. Paku peralihan ini adalah paku yang sporanya tuh ukuran dan bentuknya sama. Jadi nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Tapi dapat dibedakan mana spora yang jantan, mana yang betina. Hanya saja ukurannya sama, jadi peralihan disebutnya. Dan contoh spesies dari paku peralihan ini adalah tanaman atau tumbuhan Equisetum debile dengan nama lokal paku ekor kuda. Selanjutnya nanti juga akan aku perlihatkan gambarnya. Jadi yang perlu diingat di dalam materi ini adalah pengertian pakunya itu apa, pengertian paku homospor, heterospor, dan juga peralihan itu apa. Jadi harus bisa ngebedainnya nih sobat belajar, jadi harus paham kalau yang beda tuh bedanya apa. Di sini tuh berarti beda ukuran dan bentuknya. Kalau sama ya udah berarti sama ukuran dan bentuknya. Kalau peralihan itu ukuran dan bentuknya sama, tapi apa aja yang berbeda? Yang bisa dibedakan jenis kelamin sporanya. Dan juga jangan lupa contoh dari spesiesnya harus diingat. Oke? Dan klasifikasi yang lainnya ini adalah klasifikasi atau pengelompokan paku berdasarkan kelas-kelasnya. Di sini ada 4, Psilopsida, ada Lycopsida, ada Equisetopsida, dan juga ada Pteropsida. Oke, selanjutnya akan kita lihat satu persatu. Nah, kita mulai dari paku Psilopsida, atau kita kenal juga dengan istilah paku purba. Kenapa disebut paku purba? Karena memang jika kita lihat berdasarkan evolusinya, ini merupakan paku yang sudah ada sejak lama ya, jadi dibilangnya purba. Nah, kalau kita lihat, ini pakunya mana daunnya ya? Kayak gak ada ya, beda banget nih sama daun paku yang tadi di awal kita lihat yang daunnya tuh banyak dan ada sporanya. Tapi ternyata untuk paku purba ini dia beda dengan paku yang sering kita lihat sekarang karena dia hanya seperti batang-batang biasa aja, batang yang bercabang-cabang. Nah, jadi tubuhnya itu memang memanjang dan bercabang-cabang. Tapi kalau kita perhatikan lagi, batangnya berwarna hijau. Jadi meskipun si paku purba ini tidak bisa melakukan fotosintesis karena nggak punya daun, tapi tenang aja karena dia punya klorofil di batangnya. Jadi tentu dia tetap bisa melakukan fotosintesis, tapi pada batangnya. Kayak gitu. Nah, jadi si daunnya itu bisa kita sebut dengan istilah tereduksi atau tidak bisa berkembang. Jadi memang paku purba tuh strukturnya seperti ini aja. Kemudian di sini mungkin ada yang melihat itu apa ya, yang warnanya kuning, apakah itu jeruk gitu? Tapi tentu saja bukan ya, karena ini adalah tanaman paku. Jadi yang bulat-bulat kuning ini ada banyak banget. Dia adalah
sporanya dong tentu saja. Nah, jadi keunikan dari paku purba ini adalah dia memiliki 3 sorus. 3 sorus itu berarti 3 kumpulan spora yang bergabung jadi satu, yang warnanya tuh kuning gitu. Dan ini nih khasnya banget dari tumbuhan paku purba. Oke, dan ada banyak sekali yang menyebar. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk alat reproduksinya. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada Lycopsida atau kita kenal juga dengan istilah paku kawat. Nah, kenapa disebut paku kawat? Karena apakah sobat belajar memperhatikan dia mirip sama kawat? Nggak gitu juga ya. Tapi dia tuh memiliki daun yang unik. Kenapa daunnya unik? Karena dia tuh daunnya kecil-kecil. Kita juga mengenal istilah daun yang kecil-kecil ini dengan nama mikrofil. Mikro itu kan artinya kecil ya, fil itu daunnya. Jadi kayak ada kemajuan gitu ya dari awalnya paku purba yang belum punya daun. Nah, sekarang si paku kawat atau Lycopsida klasifikasi kedua tuh udah punya daun, meskipun daunnya masih kecil-kecil atau mikrofil. Seperti itu. Dan di sebelah mana bagian sorus atau sporanya, biasanya nanti di bagian ujung daunnya ini akan ada kumpulan spora yang bergabung jadi satu. Jadi kayak ngebentuk kerucut gitu di bagian ujung daunnya. Nah, jadi kalau kita biasanya ngelihat daun tuh warna hijau ya kebanyakan, tapi di sini unik banget untuk salah satu paku Selaginella ini. Contohnya, dia memiliki pigmen warna yang jika terkena cahaya matahari, warnanya bisa berubah menjadi hijau kebiruan gitu. Jadi kayak warna toska gitu. Nah, kelihatannya kayak daunnya tuh nyala, tapi memang ini pigmen warna si paku Selaginella ya. Jadi nama latinnya itu adalah Selaginella willdenowi untuk spesies ini. Oke, sudah bisa dipahami dan sudah bisa melihat titik pembedanya antar si kelompok tadi. Oke. Dan selanjutnya yang ketiga di sini ada Equisetopsida atau nama latinnya adalah paku ekor kuda. Kenapa disebut paku ekor kuda? Karena dilihat strukturnya itu mirip kayak ekornya kuda. Nah, lihat di sini ada yang unik juga. Ternyata paku ekor kuda ini bentuknya juga tidak memiliki daun, tapi dia memiliki batang yang warnanya hijau atau batangnya bersifat fotosintetis. Jadi fotosintesisnya dilakukannya di batang karena bagian daunnya itu sebelah sini. Nah, jadi ini adalah bagian daun yang mengalami reduksi atau tidak berkembang, sehingga bisa dibilang juga pada akhirnya dia tidak akan memiliki daun. Tapi untung saja dia sudah memiliki klorofil di bagian batangnya. Kemudian di bagian atas ini kita sebut dengan istilah strobilus. Karena dia tuh bentuknya kayak konus, kayak kerucut gitu ya, kayak cone, kayak kerucut. Yang mana bagian ini berisi banyak sekali spora-spora. Jadi kumpulan dari sporanya ada di bagian atasnya. Kayak gitu. Dan untuk si paku ekor kuda ini, salah satu contohnya adalah Equisetum debile, nama latinnya. Dia adalah paku yang bisa hidup di air juga, memang paku air. Dan biasanya sampai sekarang masih banyak sekali ditemukan ya, dijadikan sebagai tanaman hias gitu. Mungkin ada yang di rumahnya juga punya tanaman jenis ini, paku ekor kuda. Oke. Dan kita lanjut lagi, yang terakhir adalah Pteridopsida atau paku sejati. Nah, di mana paku sejati ini memiliki struktur yang sama persis dengan yang tadi di awal sudah aku sebutkan. Dia akan punya akar sejati, batang sejati, dan daun yang sejati juga. Tapi tentu saja untuk bentuk-bentuknya nanti akan beraneka ragam. Tapi kurang lebih untuk strukturnya dia sama gitu, ada akar, batang, dan daunnya. Nah, untuk salah satu contoh spesies yang kakak jadikan contoh di sini adalah Davallia denticulata. Ini adalah salah satu paku yang akan sering kali sobat belajar temui jika jalan-jalan di pegunungan atau di hutan-hutan hujan tropis ya. Ada banyak sekali paku jenis Davallia ini ya. Jadi kalau gitu kita akan lihat bagaimana letak spora atau sorusnya si Davallia. Nah, jadi bagian sorusnya itu ada banyak di ujung-ujung tepi daunnya. Gitu nih, warnanya masih orange, yang artinya si sporanya itu masih muda ya, masih muda. Nah, kemudian keunikan lain nih dari tanaman paku Davallia ini, biasanya dia tuh memiliki rizom. Masih ingat ya rizom tadi yang mendatar, yang warnanya tuh pirang keemasan, di keemasan gitu warnanya, dan banyak rambutnya gitu. Jadi itu salah satu cara untuk membedakan tanaman pakunya gitu ya. Nah, jadi intinya masing-masing dari setiap kelas paku itu memiliki ciri khas,
masing-masing memiliki bentuk yang beda-beda gitu, sehingga kita bisa membedakan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya gitu. Dan tentu saja yang akan tampilkan itu hanya beberapa contoh ya, yang pastinya di luar sana masih banyak sekali nih contoh-contoh spesies dari tumbuhan paku ini, apalagi di Indonesia yang dikenal dengan kaya akan keanekaragamannya gitu. Jadi tumbuhan pakunya juga kita memiliki banyak sekali jenis-jenis yang beragam. Oke, jadi untuk materi dari Pteridopsida sudah selesai. Selanjutnya kakak ada satu contoh soal. Oke, bisa dibaca. Berikut ini yang termasuk ke dalam spesies paku yang memiliki spora berukuran sama dan berumah satu. Ya, jadi tadi yang sporanya berukuran sama itu disebut dengan paku jenis apa? Masih ingat? Sama di sini, sama tuh tadi homo. Berarti tambahin aja spora belakangnya homo spora. Nah, untuk paku homospor masih ingat? Apakah dia Selaginella opaca? Untuk Selaginella opaca dia merupakan paku yang jenisnya heterospor tadi. Ya, jadi bukan. Apa dia Equisetum? Equisetum itu termasuk ke paku yang peralihan. Apakah yang C, Adiantum cuneatum atau tanaman suplir? Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Adiantum cuneatum, karena dia termasuk ke dalam tumbuhan paku yang sporanya tuh sama. Jadi nggak ada yang ukurannya besar, nggak ada yang ukurannya kecil, jadi homospor. Sedangkan kalau Salvinia natans itu sejenis tumbuhan paku air ya, dia tuh temennya si Marsilea crenata, sama-sama paku air, yang termasuk ke dalam jenis paku heterospora. Jadi ini juga bukan. Nah, jadi seperti itu contoh soal dari materi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ya, mudah-mudahan menarik ya untuk dipelajari dan bisa dipahami dengan baik. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini sudah selesai materinya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dengan baik, bikin sobat belajar makin semangat terus belajarnya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!